Shalom, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Saya mengajak Anda semuanya untuk terus menggali, menekuni, dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah tiba di Roma pasal yang ke-12. Judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Dan memang ada kaitan yang erat antara ibadah dan persembahan. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks budaya Yahudi, budaya orang Israel ketika mereka beribadah, maka mereka tidak boleh beribadah dengan tangan hampa. Setiap kali mereka beribadah, mereka harus membawa korban persembahan. Bentuknya bermacam-macam. Mereka yang kaya, mereka akan membawa lembu, atau juga mereka membawa domba. Dan mereka mungkin kelas menengah akan membawa korban persembahan yang mungkin lebih murah. Makanya tidak heran ada juga yang membawa burung tekukur dan seterusnya. Apapun itu, mereka harus membawa persembahan. Itulah bagian daripada ibadah. Dan di era kasih karunia, di zaman perjanjian baru, Paulus menyinggung soal ibadah. Dan yang menarik adalah Paulus tidak mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu kalau membawa hewan yang sempurna, tidak ada cacat dan tidak ada noda di sana sini. Ibadah yang sempurna adalah kalau kita membawa korban yang banyak, apalagi korban yang mahal. Paulus sama sekali tidak menyinggung akan ritual keagamaan pada saat di mana dia menulis kepada jemaat di Roma. Justru inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Dan ini menjadi konsep ibadah yang sejati yang harusnya dimiliki oleh kita semuanya. Mari baca sama-sama Roma pasal ke-12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengatakan, ibadah yang sejati itu bukan soal apa yang kita bawa ketika kita datang beribadah. Bukan soal lembu, kambing, domba, burung tekukur, dan seterusnya. Tapi justru ini yang dinasehatkan Paulus. Biarlah persembahanmu bukan persembahan binatang itu, tapi persembahanmu adalah hidupmu sendiri. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu luar biasa. Tentu saja jauh lebih berharga dibandingkan dengan persembahan yang mati. Maksudnya apa? Kita bisa saja datang beribadah dengan membawa kolekte berupa uang. Kita bisa saja mempersembahkan uang di hadapan Tuhan. Dan tentu saja itu adalah hal yang baik. Sebab dengan harta kita akan memuliakan Tuhan. Dengan keuangan kita, maka pekerjaan Tuhan bisa terus bergulir, maju, berkembang, jiwa-jiwa diselamatkan. Namun yang Tuhan kehendaki tidak hanya persembahan berupa kekayaan. Kalau dalam konteks zaman itu yang dikehendaki oleh Tuhan bukan persembahan kambing, domba, dan seterusnya. Tapi yang Tuhan mau adalah persembahan kita secara hidup ini. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Dalam ibadah kita memuji, kita menyembah, kita mengangkat tangan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Itu korban persembahan kita dalam ibadah. Tapi tidak cukup mulut kita memuji, tangan kita terangkat. Tetapi setelah selesai ibadah, hidup kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Tidak menunjukkan bahwa kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka sesungguhnya kita belum mempersembahkan persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Apa gunanya kita mempersembahkan sesuatu yang dalam tanda kutip mati?
kita mempersembahkan uang, harta benda, kekayaan, tapi hidup kita tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Yang awal-awal adalah persembahkan hidup kita dulu. Hidup kita ini, kekudusan, apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah persembahan terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, pada saat kita beribadah, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaikkan syukur kita, mengangkat tangan kita. Itu hal yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Demikian juga ketika kita memberikan persembahan berupa keuangan kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang pertama-tama adalah persembahkan tubuh kita lebih dulu, persembahkan hidup kita lebih dulu. Itu adalah korban yang sejati bagi Tuhan. Bentuknya apa? Ayat 2 menulis, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya dalam keseharian, jangan sampai cara berpikir kita seperti orang-orang dunia, perkataan kita seperti orang-orang dunia, juk-juk kita seperti orang-orang dunia. Lalu kemudian candaan kita, perkataan kita sama kosongnya dengan orang-orang dunia. Tuhan tidak mau, Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin bahwa kita menunjukkan standar kehidupan yang berbeda, yaitu standar kehidupan kerajaan Allah, bukan standarnya dunia. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak diri kita sendiri. Baru setelah kita mengerjakan itu, sesungguhnya itulah korban persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Ini menjadi sebuah refleksi bagi diri kita. Selama ini persembahan macam apa yang kita berikan kepada Tuhan? Jangan-jangan kita merasa bahwa saya beribadah kepada Tuhan seminggu sekali cukup. Yang penting saya ke gereja. Senin sampai Sabtu itu hidup saya, itu hak-hak saya. Maka kalau kita punya konsep demikian, sesungguhnya kita belum mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tuhan mau 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah hidup kita sudah menjadi persembahan yang hidup bagi Kristus Yesus? Tuhan berkati.